Timnas U23 sukses meraih hasil super positif ketika melawan Brunei Darussalam di match perdana Piala AFF U23. Tentu saja sebelum laga Indonesia memang udah diprediksi bakal menang dan hasilnya emang menang. Akan tetapi di luar dari skor besar yang tercipta, skuadnya sekarang benar-benar menunjukkan cara main yang positif, di mana itu diketahui cukup membuat rival-rival seperti Thailand ataupun Vietnam sebel. Terlebih di grup A ini, Malaysia yang semula dijagokan justru keok dari Filipina 2-0. Sesuatu yang secara hitung-hitungan jelas menguntungkan Indonesia. Yap, para rival menganggap Gerald van den Bergh emang sengaja menjadikan laga melawan Brunei sebagai uji coba. Itulah mengapa selama TC Garuda Muda sama sekali blas nggak melakukan uji coba. Tapi kembali lagi, dilihat dari pattern permainan, tim ini jelas menunjukkan sesuatu yang positif dan diketahui itu juga menarik perhatian media Belanda. Yang mana cukup penasaran gimana racikan Gerald van den Bergh dengan pemain-pemain dari kompetisi Liga Indonesia. Harapan kembali hidup lagi, pecahkan rantai ketidakmungkinan, tebas jalur 1000 keraguan, suara batin lantang memanggil kapan kita lagi. Indonesia berhasil mengawali langkah mereka di Piala AFF U23 dengan catatan positif. Tentu sebelum ini, banyak yang ragu tentang cara bermain Garuda Muda mengingat Coach Gerald sama sekali nggak melakukan uji coba. Akan tetapi, di luar dari lawannya Brunei atau skor besar yang tercipta, tim ini benar-benar mampu menunjukkan identitas permainan yang jelas, di mana 1-2 sentuhannya terlihat oke. Kemudian, nggak banyak dribling, serta jarak antar pemain dekat dan pastinya klinis di depan gawang. Sesuatu yang jarang kita lihat, terutama ketika tim Garuda melawan tim yang bermain parkir bus. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau tim ini sekarang diisi oleh pemain-pemain full Liga Indonesia, mengingat Jens Raven sendiri statusnya udah pemain Bali United. Dan semua paham, ini adalah tim yang baru, sehingga pastinya butuh waktu bagi Coach Gerald untuk menyatukan semuanya baik teknis ataupun non-teknis. Meskipun begitu, tetap aja banyak pihak yang meragukan tim ini bisa survive minimal menampilkan permainan yang bagus. Apalagi semua juga paham, tim ini tidak diperkuat oleh pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino, hingga Justin Hubner yang sebenarnya secara usia masih bisa bermain. Akan tetapi, Gerald van den Bergh benar-benar melakukan gebrakan baru dengan hanya mengandalkan pemain yang berkarir di Indonesia. Tentu saja, dia sudah memiliki perhitungan tersendiri dan lawan di kancah Asia Tenggara nanti tidak bisa dipandang remeh. Apalagi Coach Gerald juga mengakui jika ia cukup buta dengan peta kekuatan tim-tim di Asia Tenggara. Nah, terkait gak ada nama-nama tadi, Coach Gerald menjelaskan bahwa memang pemain-pemain yang sudah matang di Timnas Indonesia tidak dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, mereka yang sudah di level senior harus fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dia tidak ingin ikut campur. Dan pada akhirnya, mantap memilih membawa pemain-pemain muda yang dinilai cukup potensial. Yang mana segala resiko pasti udah diperhitungkan. Saya pikir yang paling terpenting adalah timnas senior. Kita harus lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir itu yang terbaik saat ini. Saya sudah senang dengan pemain yang saya punya saat ini. Kami banyak pemain muda yang tentu mereka harus berkembang. Tapi saya senang dengan kualitasnya. Dan siapa pemain yang tidak jadi datang di masa depan dari timnas senior, saya rasa itu bukan hal yang saya pikirkan saat ini. Saya sangat senang dengan tim yang kami miliki. Kami akan coba tampil dan menghormati setiap lawan. Kami melawan tim hebat dan yang bisa kami lakukan adalah memberi yang terbaik serta memberikan segalanya untuk mengalahkan semua lawan. Ucap mantan pemain timnas Belanda tersebut sebelum pertandingan.
Sementara itu, melihat gimana gaya bermain timnas Indonesia U23 kali ini diketahui cukup membuat rival-rival seperti Thailand ataupun Vietnam yang sempat meremehkan Indonesia sebel. Sebab bagaimanapun mereka nggak nyangka jika ternyata secara tersirat memang Gerard van den Berg menjadikan laga melawan Brunei sebagai uji coba dan rotasi. Kemudian yang paling dongkol jelas Malaysia. Mereka yang datang dengan kepercayaan diri tinggi serta banyak dijagokan jadi juara karena persiapan yang sangat matang. Di laga perdana justru keok dari Filipina 2-0. Tentu saja ini cukup menguntungkan Indonesia meskipun nanti di laga kedua melawan Filipina 100% nggak akan berjalan semudah melawan Brunei. Dan di pertandingan itu Gerard van den Berg jelas gak akan coba-coba lagi alias full ngegas demi memastikan tiket lolos ke babak gugur. FYI aja, yang berhak lolos ke semifinal adalah masing-masing juara grup serta satu runner-up terbaik. Itulah kenapa jika berhasil menang lawan Filipina, maka kita nggak perlu dalam tanda kutip ngotot pas lawan Malaysia. Gengsi sih gengsi, tapi meminimalisir cedera karena jadwal padat itu adalah prioritas, kan gitu. Karena semua tahu kalau lawan Malaysia, dijamin deh tensi bakal tinggi dan mainnya pasti banyak kedebak-kedebuk. Harapan kembali hidup lagi, pecahkan rantai ketidakmungkinan, tebas jalur 1000 keraguan, suara batin lantang memanggil, kapan mimpi tak lagi berjeda. Yap, terlepas dari apapun, kemenangan 8-0 ini harus disyukuri. Serta jangan sampai kita terlena, karena sejatinya masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Lagi pula, secara identitas, kita udah paham kok Coach Gerard maunya main gimana. Main 4-3-3 dengan banyak kombinasi serta sesekali direct. Itulah identitas yang benar-benar coba untuk dipatenkan. Dan sejatinya, itu juga menjadi pembahasan di media-media Belanda. Sebab biar gimana pun, ini adalah tantangan tersendiri bagi Coach Gerard yang merupakan legenda besar sepak bola Belanda serta dikenal lihai untuk mengembangkan potensi pemain muda. Ya mudah-mudahan aja di laga berikutnya, para pemain timnas U23 bisa main lebih rapi. Karena jujur aja, masih ada beberapa kesalahan elementer, terutama di babak kedua ketika Coach Gerard melakukan rotasi. Ingat, tim ini masih belum 100% teruji, terutama dari sisi pertahanan. Mudah-mudahan semuanya tetap rendah hati serta nggak berpuas diri. Sehingga tujuan sebenarnya yaitu mempertahankan emas SEA Games serta lolos ke Piala Asia via kualifikasi untuk kemudian coba untuk minimal mencapai 4 besar Asia seperti edisi sebelumnya bisa tercapai. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Ya, bisa-bisa aja. Ingat, tim ini masih punya kekuatan tambahan yang bisa diturunkan ketika di ajang Asia. Pemain seperti Dion Marks, Tim Gappens, Welber Jardim, hingga nantinya Mauro Zelstra pasti bisa membuat permainan tim Garuda jauh lebih bagus, harapannya gitu. So untuk sekarang, fokus laga per laga. Gak usah mikirin itu, pokoknya fight aja sampai akhir. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Kembali hidup lagi, pecahkan rantai